Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, Islam merupakan rahmatan lil alamin. Islam hadir dan menyebar di muka bumi. Salah satunya melalui lembaga pendidikan pondok pesantren. Dalam Jejak Islam kali ini kita akan mengunjungi salah satu pondok pesantren yang ada di Pulau Bangka. Dan kita akan melihat kehidupan para santri di sana. Saksikan terus ya. Ajaran agama Islam menyebar dan berkembang di Pulau Bangka melalui dua cara tradisional dan cara modern. Jejak Islam kali ini akan membahas penyebaran agama Islam melalui cara tradisional, yaitu melalui lembaga pesantren. Bukan menjadi rahasia lagi, jumlah santri yang nyantri di pesantren mencapai ratusan hingga ribuan. Mereka berasal dari seluruh pelosok daerah dengan kebudayaan, bahasa, kebiasaan yang berbeda. Mereka diharapkan untuk dapat berbaur satu sama lain serta menciptakan kehidupan yang sinergis di lingkungan pondok pesantren. Di pesantren, santri dituntut untuk bisa hidup dan belajar bersama. Beragam kegiatan dan pelajaran yang para santri dapatkan di pondok pesantren diharapkan dapat membentuk karakter mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Walau pondok pesantren merupakan lembaga tradisional dalam penyebaran agama Islam, namun di masa kini, pesantren hadir dengan gaya modern. Hal ini dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan masa, namun tidak melunturkan marwah ajaran agama sama sekali. Kita menjalankan sistem pesantren. Jadi di sini sistem pesantren yang kita jalankan itu full 24 jam. Tentu sangat berbeda kemudian dengan sekolah-sekolah umum yang ada di luar. Sekolah umum mungkin hanya menjalankan aktivitas pembelajarannya dari pagi sampai ke siang. Kemudian kalau kita di sini kami menjalankan kurikulum yang terintegrasi, memadukan kurikulum pesantren dengan kurikulum nasional yang ada di Indonesia ini. Ditambah pula setelah itu kami juga membimbing dan mengasuh anak-anak ini untuk mengajarkan mereka cara hidup, untuk mengajarkan mereka cara berorganisasi di dalam menjalankan kehidupan mereka selama berada di lembaga kami ini. Sebagai wadah untuk santri dan santriwati kami berorganisasi, maka kami di Pondok Modern Darul Abror punya organisasi santri yang bernama Organisasi Santri Pondok Modern Darul Abror untuk yang di Putra. Kemudian di Putri kami juga punya organisasi Santriwati Darul Abror atau disingkat OSIDA. Kedua organisasi ini tentu saja tidak seperti apa yang bisa kita pahamkan atau bisa kita ambil dan bisa kita tangkap seperti OSIS di sekolah umum misalnya. Ini sedikit berbeda. OSIS mungkin hanya mengelola kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya temporer, sedangkan kami di lembaga ini, anak-anak kami kemudian berorganisasi dengan secara total, all out, 24 jam di bawah bimbingan dan asuhan dari pengasuhan yang ada di lembaga kami. Apa peran mereka kemudian? Organisasi santri, organisasi pelajar Pondok Modern Darul Abror ini yang kami singkat OPPMDA ini kemudian mengatur, kemudian memobilisasi dan kemudian menggerakkan anak-anak yang ada di bawah mereka, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, untuk kemudian menjalankan disiplin yang telah ditetapkan oleh pondok. Jadi fungsi utama dari organisasi ini adalah
mengakomodir, kemudian memobilisasi serta menggerakkan anak-anak. Tidak punya hak mereka untuk menghukum anak-anak, seperti itu. Santri putra dan santri putri di dalam organisasinya mempunyai perbedaan yang cukup bisa kita rasakan dan cukup transparan sekali perbedaannya. Santri putra, pola leadership-nya sengaja kami desain, sengaja kami atur sedemikian rupa karena tujuan akhirnya adalah mendidik dan menciptakan serta melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Bagaimana polanya kemudian dengan santriwati? Santriwati pola leadership-nya lebih kepada menciptakan dan melahirkan pendamping para pemimpin-pemimpin ini. Jadi ada sebuah keterikatan di mana di putra kemudian kami melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Yang putri kami usahakan dan kami desain untuk mendampingi pemimpin-pemimpin ini serta melahirkan anak-anak yang jadinya juga nanti akan menjadi pemimpin serta membantu para pemimpin-pemimpin ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Ada satu mungkin generasi pertama dari anak kita yang sekarang ini sudah selesai dan itu sudah kembali ke pondok kita ini dan menjadi guru di lembaga kita ini. Kebetulan beliau juga anak dari salah satu pimpinan kita yang ada di lembaga ini. Itu generasi yang pertama seperti itu. Pemirsa, salah satu kegiatan wajib dari pondok pesantren ini yaitu bela diri silat. Dan pemirsa, saya akan mencoba bergabung bersama para santri di pondok pesantren ini untuk berlatih bela diri silat tapak suci. Ikutin terus ya pemirsa. Gabung dong, boleh ya? Boleh, oke. Adalah pencak silat tapak suci, bela diri asli Indonesia yang dikenalkan kepada para santri selama proses nyantri. Bela diri ini mendukung proses para santri dalam belajar. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, artinya para santri bisa menerima ilmu di pondok pesantren dengan baik. Bela diri juga mengajarkan para santri agar mampu menahan diri dalam menghadapi kehidupan ke depannya, bukan sebagai ajang pamer otot maupun kekuatan. Silat menjadi salah satu ekstrakurikuler di Abror ya, karena kami di Abror itu mengedepankan nilai. Pendidikan kami berorientasi nilai. Kami melihat di dalam silat itu banyak nilai-nilai, terutama kita yang di sini adalah kulturnya pesantren, di mana silat ini sendiri, khususnya tapak suci ini, mengandung nilai-nilai keislaman di tapak suci atau silat ini. Nah, jadi pendidikan di silat itu bukan untuk sombong-sombongan misalkan, justru sebaliknya untuk menahan diri. Misalkan di tapak suci, salah satu moto di tapak suci itu adalah, moto terkuatnya adalah dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak kami menjadi lemah. Maka sendi semua pergerakan di silat khususnya tapak suci ini semuanya berlandaskan Islam. Nah, turunan dari situ, misalkan jurus-jurus di tapak suci itu kita menggunakan istilah pakai konsep flora dan fauna. Nah, ternyata filosofinya adalah tadi ketika dikaitkan dengan moto yang tadi, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi kuat. Layaknya seperti flora dan fauna. Tak kala seorang pesilat itu nir atau kekurangan, kehilangan akhlak dan iman, maka sejatinya jurus-jurus yang diajarkan di silat itu tidak jauh seperti flora dan fauna tadi yang hanya memiliki insting dan hawa nafsu. Mungkin banyak bela diri di luar kan,
Nah, jenis-jenisnya macam-macam, tapi akhirnya kita memutuskan ke pencak silat tadi karena muatannya kearifan lokal. Karena silat ini kan produk Nusantara, kekhasan Nusantara, maka kita angkat di Abror ini pencak silat dibanding bela diri yang lain. Sebenarnya untuk mengikuti silat itu dari diri sendiri, karena banyak sekali manfaatnya dalam silat, sehingga saya memilih silat sebagai ekstrakurikuler saya di pondok ini. Ya, karena banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang kesabaran dan rendah hati. Dan banyak sekali dalam silat diajarkan juga bahwa iman dan akhlak adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup kita dan sangat juga diperlukan di kehidupan sehari-hari, terutama tanpa iman dan akhlak seorang mukmin tidak akan bisa menjadi kuat. Mau sekuat apapun dia berlatih, mau sehebat apapun dia bertarung, dimanapun dia berada, percuma kalau tidak ada iman dan akhlak dalam dirinya. Manfaat yang telah saya dapatkan, ya, terutama di ekstrakurikuler pencak silat ini, bukan hanya sekedar melatih badan ataupun jasmani, berolahraga setiap hari, bukan. Namun di silat juga saya dapat mengambil banyak sekali intisari-intisari kehidupan di dalamnya. Itu terutama dalam pengolahan pikiran, harus rendah hati dan bersabar, dan olah jiwa, rendah hati sesama manusia, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naharukunna sa'id. Sa'idum mubarak. Kaifa halukunna? Alhamdulillah inna bil khair. Taib anti ya Ayesa wa Rona taqaddama. Naam ya Ustazah. Inda bufiyati talabati. Madza turidina an ta'kuli? Ayu ta'amin. Tayyib, akhtaru ana makrunatan. Wa ana mithluhu. Madza tuhibbina an tashrabi? Ayu mashrubin tuhibbinahu uhibbu. Ma ra'yuki fil labanil musallaji? La ba'sa bihi. Taib, syukran ya Ayesa wa Rona. Ijlisa. Naam ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Good afternoon, ma'am. How's life? We are very well, thank you. And you, ma'am? Alhamdulillah, I am also very well, thanks. For today, I will call two students to perform the conversation. Please come forward, Friska and Andini. Stand up, please. At the student canteen. What do you want to eat? Anything. Well, I'm going to have noodles. Oh, I'll have the same. What should we drink? Whatever you like will be alright with me. How about milk with ice? Yes, that's okay. Ada 3 bahasa wajib yang dikenalkan di pondok pesantren sebagai bekal nyantri. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa Inggris sebagai bahasa universal, dan bahasa Arab sebagai bahasa yang memudahkan para santri dan santriwati dalam mengkaji Al-Quran.
Dalam kegiatan muhadasah atau percakapan, para santri dan santriwati wajib menggunakan bahasa yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan. Misalnya, wajib berbahasa Inggris di hari Kamis dan berbahasa Arab di hari Sabtu. My hobby is playing basketball. Well, I am with you. Muhadasah itu adalah suatu percakapan dua orang atau lebih yang saling timbal balik. Bahasa yang digunakan di Pondok Modern Darul Abrol ini ada dua bahasa. Yang pertama bahasa Arab dan yang kedua bahasa Inggris. Karena dua bahasa ini sebagai pengantar bahasa ketika pembelajaran di kelas. Karena di kelas itu ada materi yang berbahasa Arab, jadi guru menjelaskannya itu sesuai dengan bahasa Arab. Jadi dengan muhadasah itu tadi menjadi penunjang untuk anak agar anak itu paham apa yang dijelaskan oleh gurunya. Fungsinya itu yaitu yang pertama, dengan muhadasah anak paham terhadap kosakata atau paham makna kosakata itu sendiri. Jadi dengan kosakata itu sendiri anak bisa menggunakan kosakata itu dalam bentuk kalimat atau memahami makna kata yang dijelaskan sama guru ketika di kelas itu tadi. Jadi ketika di muhadasah menemukan kosakata yang baru, anak akan lebih mudah mencerna materi yang akan dijelaskan di kelas. Jadi memang ada kaitannya antara muhadasah dengan pembelajaran di kelas. Ini khususnya untuk pembelajaran agama ya. Contohnya tadi seperti tafsir, fikih yang menggunakan bahasa Arab. Metode muhadasah merupakan metode yang sangat efektif dalam pengembangan bahasa Arab. Karena metode muhadasah ini adalah metode dengan cara menyajikan pembelajaran melalui percakapan. Percakapan itu baik berupa dari dari gurunya ke murid atau dari murid dengan murid, seperti itu. Sehingga dengan muhadasah itu sendiri sambil mencerna kosakata atau memperkaya pembendaharaan kosakata itu. oleh saudari kita Hartanti. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Memperbaiki Diri dengan Bertaubat. Teman-teman, kita hidup di bumi ini dengan segala bentuk yang Allah ciptakan. Seringkali kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Betul atau tidak? Betul. Iya, terkadang kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahan tanpa kita sadari apakah perbuatan itu berdosa atau tidak berdosa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat. Allah berkata, barang siapa yang bertaubat setelah ia melakukan sebuah kesalahan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Muhadharah itu kegiatan yang dilaksanakan di pondok ini khususnya
berupa latihan pidato, dan itu menjadi ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh santriwati. Banyak manfaat dan tujuan yang ingin kita capai di situ. Yang pertama, salah satunya adalah melatih mental santriwati untuk mampu bisa berbicara di depan halayak umum dalam rangka menyampaikan kebaikan-kebaikan yang di situ adalah menjadi misi pondok, yaitu menciptakan dan mencetak alumni Pondok Modern Darul Abror khususnya menjadi munzirul qaum ke depannya. Manfaat berikutnya ini adalah satu wadah untuk mengaplikasikan pembelajaran materi-materi yang disampaikan di kelas, aplikasi untuk agar anak menumbuhkan rasa cinta terhadap literasi baca tulis. Jadi dengan menuliskan konsep, anak-anak meningkat literasi bacanya dan juga literasi menulisnya. Selain itu, menumbuhkan percaya diri pada diri anak dan juga mengembangkan bakat yang dimilikinya. Kemudian juga yang paling penting juga adalah ini melatih public speaking anak-anak. Di situ kita mengajarkan teknik berbicara, kemudian berbicara di depan halayak umum, kemudian mengapresiasikan dirinya, kemudian menyampaikan informasi secara persuasif. Di situ semuanya merupakan teknik public speaking. Dan yang pasti adalah melatih mental santriwati kita agar berani untuk berbicara di depan umum. Itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Jalal qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah. Kegiatan lainnya yang wajib dijalani oleh para santri maupun santriwati ketika nyantri adalah muhadoroh atau berpidato. Sama seperti muhadasah, muhadoroh juga menggunakan 3 bahasa wajib: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Setiap santri maupun santriwati mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan umum mengenai topik yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.